Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mailan Karatika. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Amin. Di video kali ini aku bakalan bikin meal plan dengan budget 50.000 per minggunya. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin teman-teman dulu, buat yang belum subscribe, yuk bantu subscribe dulu biar aku makin semangat untuk mengembangkan channel ini dan membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman aku dan kalian semua subscriber aku udah dukung aku dan support aku sampai ada di titik ini. Dan alhamdulillah sekarang aku udah mempunyai 1000 subscriber dan udah lulus monet juga ya. Doain juga aku biar cepet-cepet mendapatkan $10 pertama, biar akunya semakin semangat karena ada motivasi baru. Oke, langsung aja. Jadi ini tuh requestan lanjutan ya dari video yang budgeting gaji 2 juta per bulannya. Nah, ini tuh requestannya dia itu pengen dibikinin meal plan dengan budget 50.000 per minggunya. Dengan kondisi si kakak ini tuh di rumahnya hanya satu orang aja, dia sendiri, jadi single gitu ya, sesuai dengan kondisi yang ada di konten sebelumnya. Dan aku juga di sini bakalan bikin meal plan untuk makan satu orang. Jadi seharinya itu bisa makan 1-2 kali ya. Karena aku juga nggak tahu kondisi si kakaknya seperti apa. Maksudnya apakah dia itu suka makan atau makannya sedikit, lebih banyak jajan atau gimana. Dan kalau dulu aku juga kebetulan sebelum menikah tuh aku udah pisah rumah gitu. Jadi aku ngontrak dulu karena ngedeketin tempat kerja, dan aku termasuknya yang suka makan, tetapi kalau makan sendiri tetap aja jadi nafsu makan itu kurang. Jadi mendingan makan di luar, banyak makan di luar gitu. Nah, sekarang ini aku bikin meal plan-nya itu jadi dengan budget yang benar-benar minim karena aku sesuaikan dengan kondisi kakaknya dan juga berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Selain itu, si kakaknya juga kan bekerja ya, otomatis waktu di rumahnya lebih sedikit daripada waktu di luar gitu ya, di tempat kerjanya. Oke, kita langsung aja bikin untuk meal plan di hari Seninnya. Nah, di sini aku bakalan bikin, aku coba, soalnya ini kan budgetnya 50.000 ya. Jadi kita cari bahan-bahan makanan yang murah tapi kalau diolah bisa jadi makanan yang enak gitu ya. Nah, seperti ini hari Senin aku bikin buncis telur orak-arik ya. Ini tuh menurut aku waktu aku masih ngekos ya, ini tuh menu favorit gitu. Meskipun cuma buncis sama telur, tapi bisa bikin hamur nasi, boros nasi gitu ya. Ditambah lagi pakai kerupuk, mantap banget. Jadi ini aku untuk hari Senin bikinin meal plan buncis telur sama orak-arik telur plus kerupuk. Oke, lanjut ke hari Selasanya, kita bikin tumis kangkung. Nih, kenapa aku lebih banyak bikin yang tumis-tumisan kayak gini, bikinin meal plan-nya? Soalnya berdasarkan pengalaman aku, yang single-single itu biasanya nggak suka ribet ya. Jadi lebih bikin bumbunya juga nggak mau yang ribet-ribet gitu. Kalau misalnya tumis-tumis kan mudah ya, tinggal pakai irisan bawang merah, bawang putih, alung-alung aja, lempar ya, maksudnya ditumis aja gitu, nggak harus pakai blender lah, harus diulek lah, nggak harus gitu. Jadi aku sengaja bikin menunya juga yang bener-bener simple, khusus untuk dan mudah banget dimasaknya kalau sama orang-orang single kayak kakaknya ini ya. Jadi untuk hari Selasa tadi aku bikinin tumis kangkung plus mendoan tempe. Itu perpaduan yang sangat mantap sekali. Selanjutnya untuk hari Rabu aku bikinin sayur sop. Aku bikinin meal plan sayur sop, terus sambal sama kerupuk. Nah, aku ya kalau misalnya bikin sayur sop itu sengaja aku suka lebih dibanyakin airnya.
karena kenapa nggak tahu aja gitu ya, kalau makan sayur sop itu kayaknya ngegleser aja gitu ya. Jadi kalau makan yang berkuah-kuah pokoknya aku pasti dibanyakin airnya. Soalnya nggak tahu ya, apalagi kalau misalnya dimakan anget-anget, mantap ya pokoknya mah. Ya sayur sop sambal sama kerupuk itu mantap banget. Oke, lanjut aja ke hari Kamis. Nah, di sini aku bikin tahu bejek, sambal dan kerupuk. Nah, di sini karena sambal dan kerupuk selalu ada ya. Jadi aku sarankan untuk sambal itu mending bikin dari awal aja ya. Bikin dari awal, atau mungkin kalau mau sambal dadakan juga gak apa-apa sih. Cuman kalau berdasarkan pengalaman aku dulu pernah bikin sambal terasi dulu ya. Jadi di stok gitu buat 1 minggu cukup. Jadi kalau mau makan tinggal colek-colek aja. Aku bikin itu di hari Minggu nih. Jadi pas hari kerja nggak usah ribet-ribet gitu, langsung makan aja gitu. Kerupuk juga sama, digoreng dari awal, simpen aja di toples gitu. Oke, lanjut ke hari Jumat. Di sini aku anggarkan untuk aku bikinkan telur bumbu alung plus kerupuk. Maksud bumbu alung itu apa ya? Aku bingung jelasinnya, bahasa Indonesianya apa. Kalau bahasa bahasa Sundanya itu maksudnya, jadi si bumbunya itu, si bawang merah, bawang putihnya itu nggak dihancurin gitu, nggak dihalusin, jadi tinggal diiris-iris aja gitu, tambah kecap. Itu mantap deh pokoknya. Tambah kalau mau pedas, si cabai rawitnya diiris aja, dilempar langsung ya ke telurnya, itu pakai kuah dikit aja gitu biar si telurnya agak basah-basah gimana, plus kerupuk, mantap. Oke, lanjut untuk hari Sabtu. Di sini aku bikinin tempe bumbu kecap. Nah, ini tempe bumbu kecap juga simple, masaknya nggak susah, bawang merah, bawang putih plus kecap. Lanjut lagi, tambah bakwan sayur. Nah, mungkin ini agak ribetnya di bakwan sayur ya. Soalnya harus banyak kerjanya gitu ya, motong-motong dulu kolnya, wortelnya, lalu pakai terigu, lalu digoreng. Itu ribet sih. Cuman ini tuh pasti bakalan ditunggu-tunggu banget gitu bakwan sayur. Soalnya kalau misalnya kita beli ya 1.000 2.000 itu cuma dapat dua biji, dua buletan gitu ya. Tapi kalau misalnya bikin, kita beli sop-sopan aja yang satu paketnya itu 2.500. Nah, itu bisa dapat banyak banget gitu ya. Oke, langsung ke hari Minggu. Mohon maaf ya kalau voice overnya ini nggak pas ya dengan yang ada di video dan sama videonya. Soalnya aku sambil ngobrol kesana kemari ya teman-teman. Oke, lanjut untuk hari Minggu. Di sini ada telur geprek sama apa sih itu nggak kelihatan, sama kerupuk ya. Telur geprek sama kerupuk. Jadi telur geprek ini campuran antara tepung terigu sama telur ya. Jadi meskipun telurnya sedikit, karena ada terigunya yang melapisi si telurnya, itu bakalan jadi gede. Meskipun telurnya cuma satu gitu ya, telurnya cuma satu tambah terigu jadi banyak, bisa buat makan 2 kali nih kalau yang single gitu. Oke, lanjut, kita langsung aja ke daftar belanjaan. Nah, di sini kita langsung aja ke hari Senin ya. Di hari Senin itu kan kita ada buncis ya. Nah, buncis orak-arik telur kita tulis aja di sini untuk buncisnya. Kita beli 3.000 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Terus untuk telur, karena ini telur tuh ada di orak-arik ya, terus ada di telur bumbu alung sama di telur geprek ya. Itu bisa lah 4 telur, jadi kita berinya 1/4 aja, 7.500 ya. Jadi buat di orak-arik 1 telur, buat di telur bumbu alung 2 telur nggak apa-apa. Terus untuk di telur geprek 1 telur, karena tambah tepung terigu jadi bakalan jadi gede gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya belanja tanpa rencana itu biasanya yang membuat anggaran jadi boros. Beda halnya seperti ini, ditulis dulu satu-satu, jadi kita bisa manage nih mana yang bisa dipangkas anggarannya untuk harganya, mana yang bisa digedein gini. Seperti ini. Nah, sekarang kerupuk kan bisa aja beli sedikit, misalnya 1 ons misalnya ya, tapi kan ini hampir setiap hari ada kerupuknya. Ya udah, kita beli 1/4 aja buat 1 orang sih ya, buat 1 orang single apalagi perempuan, menurut aku sih cukup ya untuk kerupuk 1 minggu 1/4, malah lebih menurut aku.
Oke, lanjut untuk kangkung. Nah, ini untuk kangkungnya di sini aku anggarkan 2.500, belinya satu ikat aja. Terus untuk tempe ya, bikin mendoan tempenya di sini aku anggarkan 4.000 ya. Kalau di daerah aku 4.000 itu bisa dapat 2 tempe yang kecil ya, 2 tempe yang kecil. Jadi itu tuh bisa dibagi dua buat yang mendoan sama buat tempe bumbu kecap yang ada di Hari Sabtu gitu. Jadi belinya 2 gitu aja. Ataupun kalau misalnya nggak ada yang kecil-kecil bisa beli yang agak besaran. Pokoknya budgetnya 4.000 aja gitu ya. Selanjutnya untuk terigu kita beli seperempat aja 3.000. Aku nggak tahu ya berapa harga terigu, udah lama nggak beli terigu. Jadi di sini aku anggarkan 3.000 aja. Terus untuk sop-sopan, nah untuk sop-sopan yang udah dipaket gitu ya, sayur sop cuman udah dipaket kayak gitu, cari yang isinya wortel sama kol aja. Belinya 2. Kalau di daerah aku itu satu bungkusnya itu 2.500. Nggak tahu ya kalau di daerah kakaknya. Nah, jadi ini tuh aku bikinkan apa sih namanya daftar belanjaan seperti ini. Kalaupun misalnya harganya lebih mahal di daerah kakaknya, nggak usah khawatir, silahkan sesuaikan aja. Tapi setidaknya kakaknya udah punya gambaran gitu. Oh, aku mau bikin ini harganya segini. Kalaupun misalnya ada perbedaan sedikit tidak apa-apa. Untuk anggarannya lebih sedikit juga, lebih mahal sedikit juga nggak apa-apa. Silahkan sesuaikan aja gitu ya kakak ya. Oke, selanjutnya ya, karena ini tuh udah ya semuanya dari Senin sampai hari Minggu. Untuk bahan-bahan pokoknya semuanya udah kita rinci, udah kita masukin, plus juga untuk harga-harganya semuanya udah ada ya. Sekarang kita langsung aja bikinkan atau tulis ya semua bumbu-bumbu yang dibutuhkan gitu ya. Nah, biasanya kalau pengalaman aku, harga bumbu-bumbu itu hampir sama ya dengan harga-harga apa sih namanya sayurannya semuanya. Kadang kalau misalnya kita beli sayur-sayuran, pokoknya bahan makanannya itu 50.000 misalnya. Nah, untuk bumbu-bumbunya seperti bawang-bawangan itu sama tomat dan lain-lainnya itu bisa nyampe 25.000, hampir setengahnya. Jadi kita minimalisir aja di sini untuk bumbunya, karena kalau dilihat-lihat dari atas ini juga bumbu-bumbunya nggak ada yang apa ya, yang aneh-aneh gitu. Maksudnya nggak ada salam serai yang kayak kunyit yang kayak gitu, nggak ada. Jadi kita belinya yang dibutuhkan aja. Ini aku anggarkan untuk bawang merah dan bawang putih plus tomat ya. Nah, untuk bawang merahnya di sini kita beli 5.000 aja. 5.000 itu kalau di daerah aku itu seperempatan ya. Terus untuk bawang putihnya 3.000. Jadi belinya sebulet aja satu, cari yang agak gedean, yang agak banyakan gitu ya. Terus untuk tomat ini 2.000. 2.000 itu sebenarnya untuk tomat banyak ya. Cuman ini kan apa sih namanya? Bikin itu ya, bikin sambalnya agak banyak. Jadi untuk tomat 2.000 itu kalau dari aku dapat 4 ya. 4 bulat tomat gitu. Terus yang selanjutnya untuk cabai rawit di sini aku anggarkan 4.000 ya. Mau cabai rawit merah atau cabai rawit hijau bebas aja mau yang mana ya. Dan ini tuh totalnya untuk keseluruhan 47.000 ya teman-teman. Jadi masih ada sisa dari anggaran semuanya itu kan 50.000, masih ada sisa 3.000 lagi. Dan ternyata aku lupa untuk apa sih namanya, minyak goreng. Untuk minyak goreng kok minyak geng sih, maaf ya aku tipe. Jadi itu untuk minyak goreng kita beli aja yang curah seperempat. Kalau misalnya kakaknya nggak ada anggaran di belanja bulanan, kita langsung beli aja di anggaran belanja mingguan ya. Di sini untuk minyak goreng harganya itu 4.000, jadi agak lebih 1.000 ya. Jadi dari anggaran 50.000 itu lebih 1.000, jadi totalnya 51.000. Masih lebih ya, cuman nggak terlalu gede ya, lebihnya cuma 1.000. Cuman kalau misalnya kakaknya biasa belanja bulanan ada minyak goreng, jadi nggak usah dianggarkan ya di belanja mingguannya. Kalau aku untuk minyak goreng seperti bumbu-bumbu Royco yang kayak gitu biasanya beli di awal di belanja bulanan.
Nah, ini dia yang dapat aku bikin di konten sekarang. Mudah-mudahan kakaknya puas dengan anggaran yang udah aku bikin. Terima kasih kakak udah mempercayakan aku untuk membuat anggaran ataupun meal plan dengan budget 50.000 ini. Terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.